Perkenalkan, nama saya Jen Kartikasari dan rekan saya Laila Rahmawati. Kami perwakilan dari Stikes Muhammadiyah Cirebon, Prodi D3 Kebidanan. Kami akan berargumen positif tentang mosi Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Menurut saya yaitu berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat menurut masyarakat kurang efektif. Sejak pertama pemerintah mengadakan PSBB kurang maksimal karena banyak yang tidak mematuhi peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Dan model baru pembatasan kegiatan masyarakat masih diterapkan setengah hati, perlu pembatasan lebih ketat. Sehingga peningkatan laju penularan COVID-19 yang dilihat dari tren pertambahan kasus harian terus mencetak rekor baru. Lalu penyebaran COVID-19 di Indonesia bukan lagi bersifat sporadis atau cluster, tetapi sudah berada di komunitas-komunitas. Menurut Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi, mengatakan bahwa PKM yang dijalankan oleh sejumlah provinsi tidak tegas karena diimplementasinya ini kurang konsisten. Dan PKM saat ini berlaku bagi 8 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. PKM masih berlaku hingga 8 Februari mendatang. Dalam perpanjangan PKM, beberapa aturan jadi longgar seperti operasional pusat perbelanjaan, toko, dan mal. Dari semula pukul 19 menjadi pukul 20. Kuota pekerja kantor masih dibatasi maksimal 75%. Pertumbuhan ekonomi, kebijakan PKM Jawa dan Bali akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena hampir 55% penduduk Indonesia berdomisili di Pulau Jawa, hampir 60%. PDB nasional disumbang dari Jawa dan Bali, lalu sekitar 60,74% usaha atau perusahaan atau sebanyak 16,2 juta berlokasi di Pulau Jawa berdasarkan ekonomi 2016 dan sekitar 63,38% atau sebanyak 44,6 juta orang tenaga kerja berada di Pulau Jawa. Artinya perekonomian di Jawa menjadi barometer terhadap perekonomian nasional. Jika aktivitas perekonomian di Jawa dan di Bali mengalami penurunan, maka dipastikan akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, untuk sektor infrastruktur yang masih boleh berjalan sepenuhnya juga tidak mendapatkan dampak negatif dari berlakunya PKM Mikro, apalagi masih ada sentimen positif dan tren rendahnya. Lalu suku bangsal, kenaikan anggaran infrastruktur, dan pembentukan SWP. Efek positif akan berdampak baik pada kinerja saham sektoral menurutnya dari analisa terikat dan sektoral. Kinerja pasar saham di berbagai sektor masih akan mencatatkan hasil memuaskan di tengah pemberlakuan PKM Mikro. Pedagang Pasar Kliwon Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Kliwon atau HPPK meminta kepala daerah meninjau kembali kebijakan menutup pasar tradisional selama 2 hari di akhir pekan. Mereka khawatir mengalami kerugian karena ditransaksi di akhir pekan lebih besar daripada hari biasa. Karena akhir pekan juga bisa disebut sebagai masa panen pedagang untuk meraih transaksi yang lebih besar karena biasanya memang banyak kunjungan ke pasar. Sementara selama masih pandemi COVID-19, transaksi penjualan para pedagang cenderung turun. Adanya tren penjualan yang positif saat ini tentunya ingin dilanjutkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun upaya ini diyakini para pedagang akan mengganggu roda perekonomian
tidak hanya dari pedagang, tetapi menyangkut pula upah karyawan, pemasukan, penyetor, dan pelaku pasar lainnya, seperti tukang parkir, kuli bangunan, penarik becak, maupun jasa ojek, juga akan menerima dampak negatif dari kebijakan ini. Lalu dampak positifnya, aktivitas transportasinya dan bisnis terhenti sementara, berdampak penurunan emisi, tidak adanya aktivitas transportasi, tidak adanya kemacetan di jalan raya, dinilai akan memperlambat penyebaran virus corona melalui kontak langsung, industri yang mendukung aktivitas lockdown, misalnya game, pembelajaran daring. Dan selain karena PKM, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama memang secara musiman akan lebih rendah. Terkhusus tahun ini, kemungkinan pertumbuhan kuartal 1 2021 akan rendah karena pada kuartal 1 2002 lalu, ekonomi masih berhasil tumbuh positif di tengah badai COVID-19 ini. Akan tetapi, pengaruh PKM Mikro ini tidak akan sebesar pengaruh pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di tahun ini, selain lebih longgar dari PSBB, ini juga faktor masyarakat dan dunia usaha yang sudah bisa beradaptasi dengan pembatasan aktivitasnya tidak efektif, karena Presiden menyebutkan indikator ketidakefektifan itu terlihat dari mobilitas masyarakat yang masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif COVID-19 tetap naik. Menurut Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, mengungkapkan memang PPKM jilid pertama itu tidak efektif, maka ada PPKM jilid kedua. Evaluasi malam ini, PPKM Mikro dinilai diskriminatif dan tidak akan efektif. PPKM skala mikro mendapatkan kritik karena menyimpang dari konsep semula. Selain itu, kebijakan yang diberlakukan di Indonesia ini juga dinilai diskriminatif terhadap ekonomi masyarakat kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada pembicara pertama. Sejumlah pengusaha menyatakan keresahannya akan adanya pemberlakuan Jawa Bali yang dilakukan guna untuk menekan tingkat positif COVID-19. Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta mengatakan bahwa dunia saat ini sangat terpukul akibat berbagai pembatasan di sepanjang tahun ini. Ia juga menilai bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini mirip seperti PSBB yang diperketat dengan pembatasan aktivitas berbagai operasional usaha seperti work from home yang sebesar 75%. Pembatasan ini juga sangat mempengaruhi sektor transportasi, UMKM penjual makanan dan minuman, serta transaksi di berbagai sektor bisnis lainnya. Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah menyatakan bahwa PPKM ini membuat seluruh ekosistem pusat perbelanjaan terganggu. Pengunjung pusat perbelanjaan juga menurun sekitar 8%, di mana pada masa sebelum berlakunya PSBB, presentasi pengunjung pusat perbelanjaan itu berada pada angka 40%, sementara pada masa PSBB presentasinya itu menurun menjadi 32%. Hal ini dikarenakan adanya jam operasional maksimal, yaitu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 7 malam, dan juga diberlakukannya dine-in atau makan di tempat maksimal berkisar 25% dari tempatnya. Kami para pengusaha juga berharap bahwa daya beli masyarakat itu akan tetap terjaga, karena hampir 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tertopang dari konsumsi rumah tangga. Dewan juri yang terhormat, kebijakan ini dinilai memberikan ketidakpastian yang lebih lama terhadap ekonomi karena kurang efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Faisal. Kepala Ekonomi Bank Permata, Joshua Pardede, juga menambahkan bahwa selain mempertimbangkan segi ekonominya, kita juga harus mempertimbangkan segi sosial budaya masyarakat kita yang tidak terbiasa akan adanya karantina. Hal ini disebabkan karena banyaknya pekerja sektor informal yang berada di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani, juga menegaskan bahwa sektor usaha di luar yang dikecualikan dalam aturan PSBB akan mengalami penurunan kinerja secara drastis sehingga mendekati kata dormen ataupun mati. Hal ini mungkin tidak mudah untuk dijalankan, terlebih lagi kepada masyarakat Indonesia yang memiliki mata pencarian sektor informal, karena masyarakat yang mata pencariannya berada di sektor informal akan merasakan kebingungan tentang bagaimana cara ia bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya pengemudi ojek online. Bagi para pengemudi ojek online yang masih memiliki cicilan motor akan kebingungan untuk membayar cicilannya. Hal ini dikarenakan karena pada masa PSBB mereka tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Otomatis pendapatan mereka juga akan semakin menurun walaupun mereka masih memiliki sedikit uang dari hasil pengantaran barang ataupun makanan. Contoh lainnya itu dari pedagang kaki lima. Seperti yang kita ketahui bahwa penghasilan pedagang kaki lima itu dihasilkan oleh laku tidaknya hasil dagangan mereka. Dan karena adanya PSBB ini, mereka tidak bisa beraktivitas dengan sehari-hari seperti biasanya. Dan juga ketika terjadi razia di jalanan, mereka lebih menolak untuk ditertibkan karena mereka mengatakan bahwa jika mereka tidak berjualan atau jika dagangan mereka disita, mereka tidak akan bisa bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Dewan juri yang terhormat, begitulah rangkaian argumentasi atau alasan mengapa kami sangat setuju dengan mosi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.